Hey what's up, selamat datang di Siki Channel. Satu channel berjuta cerita dan juga bermanfaat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Tatradana dari PT Siki Revolusi Inovasi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi, berfokus pada blockchain industri yang nantinya dapat bermanfaat untuk semua penggunanya, baik itu personal, perusahaan kecil, menengah, besar, koperasi, UMKM, dan juga komunitas, untuk meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi dan juga sharing mengenai teknologi terkini dan juga proyek yang akan Siki kembangkan. Mari kita mulai dari bagaimana sebuah teknologi bisa merubah kehidupan manusia, mempengaruhi kehidupan manusia, dan juga memberikan dampak yang besar untuk kehidupan manusia. Ketika berbicara tentang teknologi, banyak yang masih berkecil hati dan berpikir gaptek, susah, tidak bisa, atau bahkan ribet. Padahal itu semua adalah kebiasaan dan secara tidak sadar kita semua sudah melakukannya. Pada dasarnya teknologi diciptakan adalah untuk memudahkan segala macam aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia. Ketika sebuah teknologi sudah tidak relevan lagi, maka teknologi tersebut akan ditinggalkan. Contohnya apa? Dulu ada wartel, ada warnet, dan lain sebagainya. Untuk merubah kebiasaan manusia, di sana akan terdapat teknologi dan penemuan-penemuan baru. Oleh sebab itu, teknologi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Statement bahwa teknologi dapat merubah kebiasaan manusia tentunya sudah terbukti, karena ada perubahan model komunikasi yang terjadi. Sebelumnya, untuk berkomunikasi, kita harus bertemu dan bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan sebuah informasi. Kini hanya via smartphone kita bisa berkomunikasi bahkan ke seluruh penjuru dunia. Sekarang kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan teman atau keluarga kita di Amerika, di belahan dunia manapun. Saat ini juga, detik ini juga, secara real time kita bisa melihat secara langsung wajahnya, suaranya hanya via smartphone. Semua dipermudah melalui internet. Internet kini semakin mudah untuk diakses, di mana sebelumnya rumit, kini semakin mudah untuk dimengerti. Perusahaan teknologi berlomba-lomba memproduksi dan membuat penemuan-penemuan baru. Ada gadget, aplikasi, games, platform, dan masih banyak hal yang mulai tercipta dan digunakan. Serta sistem digitalisasi yang memudahkan dalam pengolahan data. Bayangkan bila sampai sekarang kita masih mencatatkan segala macam hal di atas kertas, maka dari Indonesia sampai dengan Eropa akan tertutup kertas. Mengapa dunia dan kita membutuhkan teknologi? Bahkan sampai dengan saat ini tanpa kita sadari kita bekerja dan hidup berdampingan dengan teknologi, bahkan robot. Satu kata, yaitu efisiensi. Kembali ke dunia blockchain. Apakah pernah mendengar tentang cryptocurrency atau aset digital? Cryptocurrency atau aset digital adalah protokol keuangan yang semakin viral dan fenomenal di era digital. Mengapa? Karena mampu memberikan solusi atas transaksi yang transparan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Cryptocurrency sendiri adalah produk sekaligus contoh keberhasilan teknologi blockchain yang pertama, di mana seseorang dapat mengirimkan aset dalam bentuk digital ke orang lain tanpa bantuan pihak ketiga apapun. Transaksi ini dapat terjadi kapan saja, oleh siapa saja, dan kemana saja meski lintas negara sekalipun. Setelah cryptocurrency, muncullah NFT atau non-fungible token. Lalu apa itu NFT? NFT adalah aset digital yang merepresentasikan objek di dunia nyata. Biasanya setiap NFT yang dibuat terdapat sertifikat digital yang ditanamkan ke dalam sebuah objek seperti seni, musik, games, video, dan lain sebagainya. NFT sendiri di beberapa tahun belakangan pernah viral dan banyak diperbincangkan. Di Indonesia sendiri pernah ada seorang anak muda yang mendapatkan penghasilan miliaran rupiah hanya dari memperdagangkan foto selfie dirinya di marketplace NFT. Mungkin bagi yang selalu up to date di sosial media tidak asing dengan sosok anak muda tersebut. Banyak yang berpikir bahwa NFT hanya sekedar gambar dengan label harga, hanya gambar biasa yang diperdagangkan, padahal faktanya NFT jauh lebih besar dari itu semua. Contohnya ada satu gambar atau karya dari seniman bernama Beeple, yaitu karya kompilasi yang dikerjakan setiap harinya sejak Mei 2007 hingga sekarang. Karya tersebut laku terjual dalam lelang lebih dari 1 triliun rupiah. Semua itu hanya untuk karya digital. NFT sendiri adalah bagian dari teknologi blockchain. Ketika sebuah objek dijadikan NFT,
maka secara otomatis objek tersebut akan dienkripsi di dalam blockchain. Oleh sebab itu, seni digital tersebut tidak dapat diduplikasi oleh orang yang bukan pemilik aslinya. Secara sederhana, NFT bisa dikatakan seperti sertifikat fisik hak cipta yang dapat menjamin keaslian suatu karya seni atau objek namun berbentuk digital, dan biasanya NFT diperdagangkan dengan cara lelang. Melalui blockchain, transaksi yang terjadi akan lebih adil, transparan, dan meminimalisir adanya manipulasi. Selanjutnya ada Metaverse. Setelah Facebook mengganti nama menjadi Meta, Metaverse mulai banyak diperbincangkan, di mana Metaverse ini juga termasuk dalam ekosistem digital dari blockchain. Metaverse adalah lingkungan imersif dan interaktif yang dihasilkan komputer. Teknologi dalam dunia Metaverse mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia simulasi, sehingga penggunanya bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata. Bahkan pengalaman ketika berada di dunia Metaverse pun juga mirip dengan dunia nyata. Imagination is the limit, atau batasannya adalah imajinasi kita. Semakin luas dan besar imajinasi kita, maka apapun yang terjadi di dunia nyata bisa kita realisasikan di dunia Metaverse. Bahkan mimpi-mimpi kita bisa terjadi di dunia Metaverse. Banyak yang berpendapat bahwa Metaverse adalah dunia baru atau dunia dalam bentuk yang lebih kekinian, lebih up to date. Banyak yang berbondong-bondong tinggal di dunia Metaverse. Hidup di sana, melakukan aktivitas, belajar hal baru, mengenal orang baru, dan lain sebagainya. Walaupun Metaverse sendiri sampai dengan saat ini masih didominasi oleh anak muda atau orang-orang yang melek akan teknologi. Metaverse sendiri bukan hanya satu dunia saja, melainkan banyak dunia. Tergantung kita memilih tinggal atau beraktivitas di Metaverse yang mana. Untuk saat ini, Metaverse baru bisa diaplikasikan untuk games, tourism, media, dan entertainment. Namun kedepannya saya yakin bahwa teknologi ini mampu berkembang lebih besar lagi. Banyak orang yang lebih mengenal cryptocurrency atau aset digitalnya terlebih dahulu daripada teknologinya, yaitu blockchain. Karena masyarakat langsung menerima dampaknya atau benefit dari cryptocurrency dari naik turunnya harga aset digital, banyak orang yang memanfaatkan peluang tersebut untuk mencari keuntungan. Oke, mari kita coba simulasikan. Dengan menyediakan dana sebesar 10 juta saja, katakanlah di tahun 2010, maka kita akan mendapatkan kurang lebih sekitar 14.000 Bitcoin, yang mana Bitcoin pada saat itu harganya kurang lebih masih Rp700. Dalam kurun waktu 14 tahun saja, ketika kita menjual Bitcoin pada saat ini, maka total aset kita akan menjadi kurang lebih 15,7 triliun rupiah. Berapa modal yang dikeluarkan? Yes, hanya 10 juta saja. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, bila kita mau belajar, mau mengenal, dan memahami teknologi ini, tidak menutup kemungkinan melalui blockchain dan cryptocurrency akan bisa mendapatkan benefit dan keuntungan. Bisa untuk mengembangkan aset, instrumen investasi, dan juga portofolio bisnis. Tapi belum banyak orang tahu bahwa bagian terbaik dari kripto adalah teknologinya, yaitu blockchain. Ada yang menarik di sini. Tahu nggak sih, dulu pernah ada penyanyi papan atas dari Inggris yang bernama Lily Allen pernah mendapatkan tawaran manggung dan dibayar menggunakan Bitcoin sebesar 200.000 Bitcoin. Namun sayangnya Lily menolak tawaran tersebut. Saat ini kekayaan Lily kurang lebih adalah 7 juta US dollar atau setara dengan 111 miliar rupiah. Tentu bukan uang yang sedikit, tapi bayangkan bila saat itu Lily menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, maka total kekayaan Lily saat ini adalah lebih dari 224 triliun rupiah, yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan kekayaan Lily saat ini. Luar biasa bukan? Teknologi blockchain yang diciptakan bersamaan Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto, sebuah figur anonim pada tahun 2009, disebut sebagai penemuan terbesar setelah internet. Blockchain adalah sebuah teknologi peer-to-peer yang terdesentralisasi. Melalui blockchain, proses pengiriman data terjadi secara langsung antara pengguna dengan pengguna lainnya, tanpa memerlukan pihak ketiga. Artinya, kita tidak perlu bergantung pada satu server dalam berbagi data. Blockchain menawarkan solusi database yang terdesentralisasi atau tidak terpusat,
di mana semua pengguna yang terlibat akan menjadi server itu sendiri dan memiliki catatan data yang sama. Jadi, resiko seperti korupsi, penipuan, dan manipulasi akan jauh lebih kecil dengan sistem yang terdesentralisasi. Lalu bagaimana bisa sebuah teknologi memperkecil resiko seperti korupsi, penipuan, dan manipulasi? Karena melalui teknologi blockchain memungkinkan untuk setiap orang menyaksikan dan juga memverifikasi transaksi yang terjadi. Bila semua mata di seluruh dunia menyaksikan transaksi kita, maka kecurangan-kecurangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab mampu diminimalisir hingga ke titik hampir mustahil. Apa yang bisa dilakukan dengan teknologi blockchain? Yang pertama adalah decentralized database, di mana pelacakan dan penyimpanan data yang transparan via blockchain yang terdesentralisasi dan terdistribusi di jutaan server di seluruh dunia. Kedua adalah remittance, pengiriman uang antar negara yang sangat cepat, transparan dengan biaya yang sangat murah atau hampir gratis. Ketiga adalah IoT, Internet of Things. Alat elektronik sehari-hari semuanya terhubung melalui internet via jaringan blockchain, sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat terjadi tanpa resiko hacking dan server down. Selanjutnya ada smart contract. Blockchain dapat memastikan setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat kedua belah pihak tercatat secara valid dan tidak bisa diubah dalam kondisi apapun. Oke guys, itu baru sedikit cerita dan juga informasi mengenai teknologi blockchain. Di luar aset digital, blockchain berpotensi untuk digunakan di berbagai macam sektor bisnis dan juga pemerintahan. Blockchain teknologi mampu menjawab segala macam aktivitas dan kebutuhan dari manusia. Ingin tahu lebih jauh tentang teknologi terkini dan juga proyek yang akan Sigi kembangkan? Tetap ikuti sosial media kami dan juga channel kami. Terima kasih dari saya Tatra Dana, sampai jumpa.